Perkenalkan, saya Iwan Ferdi. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Jerman merupakan sebuah negara yang letaknya di Eropa Tengah. Di sebelah utara, negara ini berbatasan langsung dengan negara Denmark dan Laut Baltik. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan negara Polandia dan Republik Ceko. Di sebelah selatan berbatasan langsung dengan negara Swiss dan Austria. Sedangkan di sebelah barat berbatasan langsung dengan negara Belanda, Luxembourg, dan Prancis. Nama resmi dari negara Jerman adalah Federal Republic of Germany. Pemerintahan mengadopsi sistem federal parlementer republik dengan seorang kanselir sebagai pemimpin pemerintahan. Luas negara ini mencapai 357.000 km persegi yang terbagi menjadi 16 negara bagian. Berlin merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di negara ini. Jerman merupakan negara dengan penduduk terbanyak di benua Eropa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk negara ini mencapai 83,3 juta jiwa. Penduduk Jerman mayoritas merupakan etnis Jerman asli. Adapun beberapa etnis minoritas yang menjadi warga negara Jerman adalah etnis Yahudi, Turki, hingga Denmark. Berbicara mengenai ekonomi, perekonomian negara ini sangat kuat dan stabil. Pada tahun 2020, perekonomian Jerman menjadi yang terbesar di Eropa, sekaligus terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Nilai PDB Jerman pada tahun 2020 mencapai 3,9 triliun dolar Amerika. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun 2019 yang mencapai 4,5 triliun dolar Amerika Serikat. Hal tersebut akibat adanya pandemi COVID-19. Dengan besaran tersebut, PDB Jerman besarnya 4 kali lipat daripada PDB Indonesia yang hanya sekitar 1 triliun dolar. Jerman mengandalkan sektor jasa dan industrinya untuk menopang perekonomian negaranya. Berdasarkan majalah Fortune Global, 37 dari 500 perusahaan dengan penghasilan terbesar di dunia berasal dari Jerman. Ke-37 perusahaan multinasional tersebut berkutat di berbagai bidang mulai dari otomotif, aparel, teknologi, elektronik, jasa kurir, asuransi, hingga farmasi. Dengan kekuatan perindustriannya yang sangat besar, pada tahun 2003 hingga 2008 Jerman dinobatkan menjadi negara eksportir terbesar di dunia. Ketika itu nilai ekspor Jerman mencapai 1,3 triliun dolar Amerika. Di tahun 2019, total ekspor Jerman mengalami penurunan ke posisi ketiga setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. Di bidang otomotif muncul perusahaan kawakan seperti BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche, hingga Audi. Meskipun sudah 1 abad berlalu, perusahaan otomotif Jerman masih terus berjaya meskipun digempur oleh perusahaan-perusahaan otomotif asal Jepang maupun Korea. Dengan menawarkan teknologi yang berkelas dan memanfaatkan brand premium yang mereka miliki, perusahaan-perusahaan otomotif asal Jerman tersebut bisa terus bertahan dengan menyasar pasar premium. Selain itu, perusahaan-perusahaan Jerman juga menguasai bisnis aparel dan pakaian. Sekarang ini, siapa yang tidak tahu dengan merek pakaian Adidas, Puma, ataupun Jack Wolfskin? Aparel Adidas dan Puma kini menjelma menjadi aparel olahraga terbesar di dunia. Kedua aparel tersebut mampu untuk menyponsori klub-klub besar sepak bola Eropa seperti Real Madrid, Manchester, Arsenal, hingga Juventus. Beberapa kota besar yang menjadi basis industri dan perusahaan multinasional di Jerman adalah Berlin, München, Stuttgart, Köln, Bremen, dan Hamburg. Kota Hamburg ini menjadi basis industri pesawat terbang Jerman, yaitu Messerschmitt Böckler Brom. Di industri pesawat tersebutlah Bapak Baharudin Yusuf Habibie pernah menjabat sebagai wakil presiden perusahaan.
Di negara Jerman pula, beberapa temuan Habibie mengenai teknologi pesawat terbang mendapatkan hak patennya. Salah satunya adalah teori Habibie. Selain mempunyai kekuatan di bidang ekonomi dan teknologi, negara ini juga mempunyai kekuatan yang besar di bidang diplomatik. Jerman menjadi negara kunci atas terbentuknya Uni Eropa G8 maupun G20. Namun kejayaan Jerman yang diperoleh sekarang ini didapatkan dengan jalan yang berliku. Negara ini beberapa kali mengalami keterpurukan, mulai dari kekalahan di Perang Dunia Pertama dan Kedua, terpecahnya Jerman menjadi dua wilayah, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Namun pada tahun 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur kembali bersatu. Setelah itu perkembangan negara ini semakin cepat. Tak hanya besar di sektor ekonomi, melainkan hampir di semua sektor kehidupan, mulai dari ilmu pengetahuan sosial, budaya, maupun politik. Republik Federal Demokratik Nepal adalah nama resmi dari negara yang biasa kita kenal dengan sebutan Negara Nepal. Negara ini terletak di wilayah pegunungan Himalaya dan berbatasan dengan negara Cina, tepatnya di daerah otonomi tingkat di bagian utara, dan dengan di negara India di bagian barat, timur, dan selatan. Kathmandu adalah nama ibu kota dan juga merupakan kota terbesar di negara Nepal. Kota yang berdiri di atas ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut di lembah Kathmandu ini dikenal juga sebagai kota kuil. Kathmandu sudah bertahun-tahun menjadi pusat sejarah seni budaya dan ekonomi Nepal, dan memiliki populasi multi etnis dalam mayoritas Hindu dan Buddha. Kemeriahan agama dan budaya merupakan bagian utama dari kehidupan orang-orang yang tinggal di Kathmandu. Jumlah penduduk di negara Nepal mencapai 95.714 juta jiwa. Nepal merupakan negara multikultural dan multietnis. Negara ini adalah rumah bagi sekitar 125 kelompok etnis yang berbeda. Masyarakat Nepal berbicara dalam 123 bahasa ibu yang berbeda dan mengikuti sejumlah agama, adat, dan rakyat selain agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Bentuk pemerintahan negara ini adalah republik parlementer dengan sistem multipartai. Dalam segi ekonomi, negara ini masih sangat mengandalkan pada sektor pertanian. Sektor ini mempekerjakan setidaknya sekitar 65% dari populasi Nepal dan menyumbang sekitar 32% PDB negara. Wilayah dataran rendah, daerah yang menghasilkan surplus pertanian yang sebagian untuk memasok daerah perbukitan yang kekurangan makanan. Selain pertanian, pariwisata adalah salah satu industri terbesar dengan pertumbuhan tercepat di Nepal. Destinasi wisata utama di negara ini termasuk Pokhara yang dianggap sebagai kota pariwisata di Nepal. Kota ini menjadi basis para trekker yang ingin melakukan perjalanan di Annapurna Circuit melalui wilayah area konservasi Annapurna dari pegunungan Annapurna di Himalaya. Selain itu, negara ini juga memiliki beberapa situs warisan dunia oleh UNESCO seperti Lumbini, Taman Nasional Sagarmatha, 7 situs lembah Kathmandu, dan Taman Nasional Chitwan. Bendera Nepal adalah satu-satunya bendera negara di dunia yang tidak berbentuk segi empat. Bendera ini diadopsi pada tanggal 16 Desember tahun 1962 bersamaan dengan pembentukan pemerintahan konstitusional baru. Mata uang resmi dari negara ini adalah Nepal Rupee dan dikodekan dengan NPR. Satu Nepal Rupee jika dikonversi ke mata uang kita adalah setara dengan 124 rupiah. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini ditulis dengan huruf Devanagari. Bahasa ini juga diperkaya dengan pengaruh berbagai bahasa seperti Arab, Persia, dan Inggris di samping bahasa sukuan di sekitarnya. Kembali ke perekonomian Nepal, perkembangan ekonomi di negara ini merupakan hal yang rumit dengan pengaruh dari perubahan situasi politik dari masa kerajaan hingga rezim Partai Komunis kini. Sebagian kelompok masyarakat agraris terisolasi selama pertengahan abad ke-20.
Nepal pada tahun 1951 tidak memiliki sekolah, rumah sakit, infrastruktur jalan, jaringan telekomunikasi listrik, industri, maupun pelayanan kepegawaian sipil. Akan tetapi semenjak 1950-an, negara ini mengalami kemajuan yang membukanya terhadap liberalisasi ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Jika dibandingkan dengan masa lalu, tantangan terbesar yang dihadapi Nepal dalam mencapai perkembangan ekonomi yang lebih tinggi adalah kepemimpinan politik yang silih berganti dan juga keberadaan masalah korupsi. Beras dan gandum merupakan tanaman pangan utama. Wilayah dataran rendah di Terai menghasilkan surplus pertanian yang sebagian digunakan sebagai pasokan makanan untuk wilayah perbukitan. Kota-kota besar juga terhubung dengan Kathmandu lewat jaringan telepon dan penerbangan. Industri produk karpet dan pakaian tumbuh dengan cepat beberapa tahun terakhir. Hingga kini mencakup sekitar 70% dari total ekspor bahan cenderamata. Indeks biaya hidup di Nepal relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan banyak negara. Namun bukan yang paling murah, kualitas hidup mengalami penurunan pada tahun-tahun terakhir. Nepal berada di peringkat ke-54 dari 81 negara bernilai terburuk pada indeks kelaparan global tahun 2011 di antara Kamboja dan Togo. Nilai yang dimilikinya tersebut 19,5%, namun masih lebih baik daripada tahun 2010 20% dan jauh lebih baik daripada 25,5% untuk tahun 1990.